Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional, kita akan simak terlebih dahulu data terkait dengan pangsa ekspor non-migas di Indonesia, dan kami bisa tampilkan datanya di layar televisi. Ya, dari periode Januari hingga Mei 2025, China secara prosentase begitu mendapatkan presentasi yang kemudian paling tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Ada 22,87%, di seluruh Amerika 11,42%, India 6,87%, ASEAN 20,35%, Uni Eropa 7,32%, dan negara-negara lainnya diakumulasi di angka 31,27%. Berikutnya adalah data soal kontributor non-migas. Ya, dapat Anda saksikan pemirsa, datanya di layar televisi. Mesin dan perlengkapan elektrik sebanyak 2,22 miliar US dollar, alas kaki 1,08 miliar US dollar, dan pakaian dan aksesorisnya 1,02 miliar US dollar. Kembali kita lanjutkan perbincangan bersama Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Adakah perhatian khusus dari dunia industri di Indonesia, Pak Handito, terkait dengan penetapan tarif 19% ini? Tadi memang sudah disampaikan concern-concernnya, artinya beberapa strategi juga memang sudah disampaikan. Salah satunya adalah ekspansi pasar, ke Timur Leste menarik, kemudian juga ke Uni Eropa juga menarik. Tapi ada concern-concern lain nggak sebetulnya, Pak Handito? Iya, sebenarnya ada concern yang lain yang saya rasa ini kalau kita bicara terkait dengan kesepakatan dengan Amerika Serikat, itu adalah bagaimana kemudian kita memanajemen cash flow kita ya dengan Amerika Serikat. Karena tadinya kita surplus, kemudian sekarang kan kira-kira balance lah nanti antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Nah, tentu saja ini membutuhkan anggaran nih, devisa nih ya. Nah, ini yang saya rasa menjadi PR buat kita. Tapi saya yakin lah pemerintah sudah menghitung-hitung ini kan gitu ya, dan apalagi kemudian boleh dikatakan tekornya itu ditutup dengan beli produk-produk memang bermanfaat buat Indonesia, beli gandum, beli kedelai, beli pesawat gitu ya. Oke lah, itu ada maknanya, dan barangkali yang kita lakukan adalah memindahkan gitu ya, memindahkan dari suku-suku dari negara lain pindah ke Amerika Serikat, sehingga secara cash flow keseluruhan Indonesia mudah-mudahan nggak jadi masalah. Tetapi yang kedua, saya melihatnya begini, ada sesuatu hal yang juga harus dipertimbangkan adalah ketika kita kemudian membuka pasar buat produk-produk agriculture dari Amerika Serikat, kita katakan dengan lebih mudah lagi dengan biaya masuk 0%. Di satu sisi itu memang seringkali menimbulkan pertanyaan, aduh ini nanti menghantam produsen produk pertanian Indonesia gitu ya. Tetapi kan yang diimpor kan gandum nggak tumbuh dengan baik di sini, kedelai juga kurang baik di sini gitu ya. Nah, tetapi saya malah melihat bahwa gandum, kedelai yang nanti masuk ke Indonesia dengan lebih banyak, lebih murah itu bisa menggerakkan perekonomian yang di bawah nih, kan sesuai dengan prinsip yang diangkat oleh Pak Presiden Prabowo, the greatest good for the greatest many gitu ya, memberikan sebesar-besarnya untuk rakyat sebanyak-banyaknya begitu. Nah, ini bisa menggerakkan ke sana. Ini yang saya harapkan bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi di level di bawah, dan ini jadi penting sekarang di tingkat penyediaan tenaga kerja, karena ini bisa menggerakkan ekonomi yang ada di desa-desa, termasuk yang sekarang ini terkait dengan Koperasi Merah Putih ya. Kita mengucapkan selamat lah, Kopdes Merah Putih sudah diresmikan oleh Pak Presiden, dan ini saya berharap akan menjadi simbol-simbol pertumbuhan dari kehadiran bahan baku yang lebih murah, diharapkan menggerakkan ekonomi kan gitu. Dan yang kedua, mudah-mudahan juga dari Koperasi Desa Merah Putih itu kemudian akan lahir benih-benih eksportir gitu, sehingga ya kesepakatan dengan Amerika Serikat ini mudah-mudahan memberi benefit yang positif buat Indonesia. Baik, yang kemudian diberlakukan oleh Amerika Serikat sendiri juga adalah tarif resiprokal yang tidak hanya ke Indonesia saja, tapi ke mitra-mitra dagang yang lain. Artinya begitu masuk ke pasar Amerika Serikat, secara harga jual di konsumen akan naik juga gitu ya. Tapi yang ingin saya bahas kemudian adalah bagaimana sebetulnya daya saing dari produk-produk Indonesia di pasar Amerika nantinya, Pak Handito.
Ya, kalau daya saing dan produk Indonesia itu kan tergantung paling sedikit pada dua hal. Yang pertama adalah kualitas, yang kedua terkait dengan harga kan gitu. Nah, kalau soal kualitas, saya melihat produk-produk Indonesia ini ya, yang sekarang sudah kita ekspor ke Amerika Serikat ya, termasuk alas kaki, termasuk pakaian, termasuk juga produk-produk yang dari renewable CPO gitu ya. Itu adalah produk-produk yang kita sudah ada di kelas yang relatif sudah mature lah, sudah bagus kita gitu. Kita sudah mampu. Ya kita masih bisa meningkatkan itu karena kita punya kemampuan di sana gitu. Tetapi juga kita harus memperhatikan bahwa memang persaingan di tingkat internasional kan nggak hanya kualitas tapi juga harga gitu. Nah, ketika bicara harga, memang skala ekonomi menjadi penting gitu. Artinya kita memang harus punya fokus nih supaya yang kita ekspor apalagi ke Amerika Serikat itu memang produk-produk yang memang kita mampu memproduksi banyak gitu sehingga masuk di pasar Amerika Serikat dengan harga yang relatif bisa bersaing. Dan kita tahu kan mereka itu kan konsumen yang konsumtif gitu. Makannya banyak gitu, maksudnya konsumsinya banyak gitu. Tapi karena banyak biasanya cenderung juga memperhatikan faktor harga. Tapi nggak usah khawatir lah tentang daya saing. Saya yakin kita ini sudah on the right track gitu ya. Kita terus perbaiki lah. Kalaupun masih kurang, normal lah itu. Ya, apalagi kemudian kita mengetahui bahwa Amerika Serikat juga menerapkan tarif yang kurang lebih besarnya variatif lah ya kepada mitra dagang yang lain. Yang ini kemudian menjadi satu hal yang cukup membuat Indonesia pede-pede saja begitu ya. Baik Pak Handito, ini juga sudah bergabung Mas Aryo DP Irhamna, Ekonomi Invest. Selamat pagi Mas Aryo. Halo, selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung Mas Aryo. Ini bicara mengenai kerja ekspor di tengah penetapan tarif resiprokal 19%. Besarannya, apakah ini kemudian menjadi keputusan terbaik bagi Indonesia dan juga daya saing industri manufaktur Indonesia terkait dengan besaran tarif ini akan seperti apa menurut Anda, Mas Aryo? Oke, untuk jika melihat kondisi sekarang ya memang 19% ini bukan keputusan terbaik secara absolut, tapi merupakan pilihan optimal ya yang mungkin gitu ya, meskipun mungkin masih bisa dinamis gitu jika kita memperhatikan karakteristik dari Donald Trump. Kemudian jika bicara industri manufaktur Indonesia sendiri yang sedang berada di persimpangan gitu antara keinginan untuk melakukan upgrading teknologi gitu karena pemerintah mendorong hilirisasi, kemudian mendorong beberapa industri-industri high tech gitu ya seperti semiconductor, dan di sisi lain juga tekanan biaya produksi. Maka tarif 19% ini dalam pandangan saya memberikan nafas ya negosiasi tanpa mematikan semangat ekspor ya, karena jika melihat tarif dari negara lain juga ini masih menjadi yang baik gitu ya. Jadi ini menjadi standar gitu bagi negara-negara yang belum mencapai deal dengan US. Namun lebih ideal jika tarif ini bisa di bawah ini gitu ya. Tapi real politik perdagangan internasional menuntut kompromi gitu. Jadi mungkin ini titik optimal pada kondisi saat ini. Dan lebih penting lagi, kita harus menanyakan apakah struktur industri kita ini cukup siap gitu untuk memanfaatkan penurunan tarif ini dalam bentuk daya saing yang lebih kuat. Baik, menarik. Yang kemudian menjadi fokus ataupun bahasan adalah selain kemudian perjalanan menuju 32% dari 32% menuju 19% adalah ya Indonesia harus menyepakati 4 poin utama lah ya. Jika kemudian ingin mendapatkan 19%, diantaranya adalah mengimpor pesawat, mengimpor beberapa komoditas pertanian, energi, dan juga yang juga kemarin menjadi fokus adalah bagaimana Amerika sendiri memiliki akses terhadap ekonomi Indonesia. Nah, terkait dengan poin keempat ini, menurut point of view Anda seperti apa sebelum kita jeda Pak Mas Aryo? Yang terkait punya akses pasar ke Indonesia. Betul. Ya. Akses terhadap ekonomi Indonesia juga. Iya, jadi saya melihat ini sesuatu yang tidak serta-merta gitu, tidak semudah itu juga karena ini kan kesepakatan high level gitu ya. Tentu dalam kesepakatan dagang gitu ya, ini masih antara presiden, tentu challenge-nya nanti turunan-turunan peraturannya gitu perlu diikuti. Jadi menurut saya memang ini nanti masih panjang gitu perjalanannya, dan ini juga deadline-nya kan belum ditutup gitu ya. Jadi
nanti pasti tentu ada follow up kira-kira detail tarifnya ini akan seperti apa. Baik, semakin mari kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Mas Aryo dan juga Pak Handito tetap bersama kami dan pemirsa tetap bersama Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.